Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Di tengah semua kesibukan yang kita alami di dalam hidup ini, mari kita terus berkomitmen meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Segala Perkara Dapat Kutanggung. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda penggemar tinju, tentu sudah tidak asing dengan nama Evander Holyfield. Seorang petinju kelas berat berkebangsaan Amerika pada era 80 atau 90-an. Ia dikenal sebagai penantang dari Mike Tyson, sang juara kelas berat yang sangat sulit ditaklukkan pada waktu itu. 10 November 1996 menjadi pertandingan yang tidak akan terlupakan antara Evander Holyfield dan Mike Tyson. Oleh karena di jubah Evander Holyfield berwarna ungu tertulis dengan jelas Philippians 4 verses 13 atau di dalam bahasa Indonesia adalah Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan ayat itu, Holyfield seolah hendak menunjukkan kepada dunia bahwa ia dapat menanggung segala perkara. Di dalam hal ini adalah menaklukkan Mike Tyson oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan memang sungguh pada hari itu Holyfield mengalahkan Mike Tyson. Dalam realita, ayat ini juga sering dipakai oleh banyak orang Kristen untuk menguatkan atau memotivasi dirinya ketika menghadapi hal-hal yang nampaknya sulit agar ia bisa keluar sebagai pemenang. Namun sayang, oleh banyak orang Kristen, kalimat segala perkara dapat kutanggung ini disalahpahami sebagai oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, maka aku bisa meraih apapun juga. Aku bisa meraih keberhasilan gemilang dan tidak akan mengalami kekalahan atau kegagalan. Namun rupanya bukan ini yang Rasul Paulus maksudkan. Justru di ayat 11 dan 12 adalah menjadi kuncinya. Saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Paulus tidak menyatakan bahwa kekuatan yang Allah berikan kepadanya ialah ketika ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di dalam kehidupannya, Paulus sudah mengalami segala jenis keadaan. Ia pernah mengalami kelimpahan, kekurangan, ia pernah mengalami kenyang, pernah mengalami kelaparan, ia pernah disanjung, disepelekan, dan berbagai hal, baik yang baik maupun yang buruk. Demikian pula di dalam pelayanan Paulus pemberitaan Injil, tentu ia memerlukan banyak biaya. Dan sungguh kita tidak pernah tahu apakah pekerjaannya sebagai ketua kemah dapat mencukupi kebutuhannya. Namun itulah kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini pun, ia berada dalam situasi yang serba kekurangan oleh karena berada di penjara Roma. Ia tidak memperoleh tempat tidur yang nyaman, makanan yang cukup. Sebaliknya di tengah udara yang pengap, tangan yang diborgol, dan makanan seadanya. Namun justru di dalam kondisi itulah lahir karya-karya Paulus yang kemudian dikanonkan menjadi pegangan firman Tuhan bagi kita sampai saat ini. Sukacita Paulus bukan didasarkan pada situasi baik atau buruknya kondisi lingkungan sekitarnya, namun janji Allah di dalam Kristus yang kekal. Terkadang kekuatan yang Allah berikan kepada kita bukan untuk memperoleh sesuatu atau menghasilkan sesuatu, namun justru untuk berjalan melalui sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah kita harapkan. Artinya di dalam kondisi apapun yang Paulus hadapi, ia bisa melaluinya oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu menjadikan ayat ini sebagai pegangan kita. Tetapi janganlah kita menjadikan ayat ini sebagai sebuah resep atau mantra untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini. Karena jika demikian kita akan menjadi orang-orang yang frustrasi ketika justru hal-hal sebaliknya lah yang terjadi.
Sebagai karyawan, bisa saja lingkungan kerja kita begitu berat menekan. Belum lagi orang-orang kantor yang kadang mencibir kita. Sebagai anak muda, bisa juga kita mengalami kegagalan mendapatkan pacar yang kita kejar selama ini. Sebagai ibu rumah tangga, bisa juga kita mendapati anak kita begitu sulit menasihati dan sering membuat kita jengkel. Padahal kita sudah sekian lama mendoakan dan berbagai hal lainnya. Oleh karenanya, sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Karena itulah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Amin.